Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Asfi, santriwan dan santriwati yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai. Pada kesempatan hari ini, Ustadz ingin menyampaikan kultum dengan bertema sehat dengan berpuasa. Bulan Ramadan yang penuh berkah menyimpan banyak manfaat bagi kaum muslimin yang menjalankan puasa Ramadan. Salah satu manfaat yang dapat kita ambil ialah sehat ketika di bulan suci Ramadan. Badan kita terasa menjadi sehat. Banyak orang telah membuktikan badan terasa lebih sehat dan bugar ketika menjalani puasa. Ada beberapa macam penyakit yang dapat kita kontrol ketika dengan puasa. Yang pertama, sakit mah. Yang kedua, kegemukan, kencing manis, kolesterol, tekanan darah tinggi atau menjadi naik, dan asam urat. Selanjutnya, persendian atau persendian tulang. Kali ini Ustadz ingin membahas tentang mengatur pola makan dengan bijaksana agar ketika puasa kita menjadi sehat. Yang pertama, perbanyak konsumsi makanan yang berserat dan jangan makan yang berlebihan ketika sahur. Banyak nih, ketika sahur makan yang banyak biar puasa kita menjadi kuat. Tapi hal itu tentu salah. Sahur sangat penting untuk mendukung kelancaran ibadah puasa kita. Makanan yang disantap ketika sahur akan menjadi cadangan energi selama berpuasa. Oleh karena itu, usahakan tidak meninggalkan sahur ketika akan berpuasa. Karena juga dapat berkah dalam makanan sahur. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "An Anaisah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fi sahuri barakah." Yang artinya, sahabat Asfi, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam makanan sahur itu terdapat berkahnya. Muttafaqun alaih. Makanan yang berserat akan memperlancar proses pencernaan dalam tubuh kita, dapat mengurangi konsentrasi radikal bebas dalam tubuh, sehingga sel-sel yang awalnya tidak segar menjadi segar dan elastis. Di samping itu, hendaklah tidak makan yang berlebihan ketika sahur yang tadi Ustadz bilang. Kalau kita makan berlebihan ketika sahur, ketika pas puasa kita akan merasa lesu atau lemah. Karena dapat menyebabkan melonjaknya kadar gula yang berlebihan di dalam sel darah kita, serta merangsang keluarnya hormon insulin secara berlebihan. Hormon insulin itu akan mengangkut gula darah ke seluruh jaringan tubuh yang merubah menjadi glikogen atau lemak. Apabila kita makanan terlalu banyak, maka glikogen dan lemak yang dihasilkan juga berlebihan. Yang kedua, perbanyak konsumsi air putih. Nah, dalam tubuh kita, dalam badan kita terdapat banyak cairan, yaitu sekitar 60% cairan dalam tubuh kita. Usahakan tetap konsumsi air putih 8 gelas dalam satu hari. Dengan caranya, yang pertama, ketika berbuka kita meminum 1-2 gelas air. Selanjutnya, sehabis kita sholat tarawih atau menjelang tidur, kita melakukan minum sebanyak 1-2 gelas lagi. Total sudah 4 gelas. Dan 4 gelas lagi ketika kita sahur. Selanjutnya, yang ketiga, berbuka secara sehat. Segera berbuka ketika waktunya telah tiba. Seperti yang disebut dalam salah satu hadis Rasulullah, Sahal ibnu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu nasu bi khairin ma'ajalu fitrah."
Orang-orang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Sahabat Asfi yang dimuliakan oleh Allah, yang Ustadz banggakan, dalam syariat Islam yang sempurna telah mengajarkan supaya tidak memberat-beratkan diri dalam menunda berbuka puasa. Padahal waktu telah tiba karena hal ini akan berdampak buruk kepada kesehatan terutama organ lambung kita. Sahabat Asfi, santriwan dan santriwati yang Ustadz banggakan, yang terakhir adalah berolahraga selama berpuasa. Kondisi fisik seseorang yang sedang berpuasa memang cenderung sangat lemas karena menahan lapar dan haus. Namun demikian, hal itu bukan menjadi penghalang untuk kita tidak berolahraga. Bagaimanapun, olahraga itu sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh dan vitalitas tubuh. Bagi orang yang sudah terbiasa berolahraga, kemudian berhenti mendadak karena puasa, justru bisa menimbulkan masalah. Minimalnya otot tubuh yang semula sudah terbentuk menjadi merosot lagi. Biasanya seseorang yang terbiasa berolahraga mempunyai selera makan yang sangat bagus, sehingga apabila mendadak berhenti berolahraga, tidak akan ada lagi pembakaran glikogen. Akibatnya berat badan akan menjadi naik dan mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, Ustadz menganjurkan pada saat puasa usahakan untuk tetap berolahraga. Olahraga yang bersifatnya aerobik merupakan jenis olahraga yang sangat baik ketika berada di bulan puasa. Seorang yang berpuasa tidak dianjurkan berolahraga sampai tenaganya terkuras habis atau sampai badan menjadi lelah. Melakukan olahraga yang ringan saja sudah cukup, seperti jogging atau senam. Idealnya, olahraga dilaksanakan 2 jam setelah berbuka puasa. Pada saat itu, perut sudah mulai kosong. Sebab, olahraga yang dilakukan dalam keadaan perut penuh, hasilnya justru kurang lebih bagus. Olahraga juga bisa dilakukan 1 jam atau 30 menit menjelang waktu berbuka. Supaya pada waktu berbuka tiba, kita bisa segera minum untuk menghilangkan rasa dahaga. Sebaliknya, kurang tepat apabila berolahraga dilakukan setelah makan sahur karena perut dalam keadaan kenyang, di samping itu mengganggu organ pencernaan. Olahraga setelah makan sahur juga dapat melelahkan atau menimbulkan rasa haus. Mungkin sekian yang dari Ustadz sampaikan. Terakhir, Ustadz ingin ada berpesan, yaitu al-aqlus salim fi jismi salim. Akal yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.